I be on the SS soldier, man. Loyalty over royalty, I know the vibes. Whooped it, tell my side it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Talking about my chicken like it's a two-piece. You can have your back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Amin Nasution dengan NIM 200301097 dari kelas Agroteknologi 2. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang materi kita, yaitu kurva sigmoid, dari mulai persiapan tanam, pemeliharaan, pemupukan, serta juga yang lainnya. Nantinya saya juga membahas tentang masa-masa minggu setelah tanam, pada minggu-minggu keberapa harus dipupuk, dan juga pada masa-masa penuaan pada minggu-minggu keberapa, dan seperti yang lainnya. Oh iya, untuk saya sendiri orangnya yang mana, saya akan melampirkan foto saya pada gambar ini. Ini adalah saya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saya jelaskan saja dari mulai tahap-tahap awalnya. Untuk alat dan bahan, di bagian alat saya ada cangkul. Semisal kita nggak ada cangkul, kita bisa menggunakan alat-alat asalkan dia bisa untuk mengambil tanah. Lalu di sebelahnya ada sekop. Jadi sekop ini berfungsi untuk mengangkut tanah yang sudah dicangkul, masukkan ke dalam polybag. Lalu di bagian bahan ada kotoran kambing yang sudah matang. Jadi untuk kotoran kambing sudah matang itu ialah kotoran kambing yang sudah berumur 2 bulanan. Lalu di sebelahnya ada tanah topsoil. Tanah topsoil itu ialah tanah yang 30 cm di permukaan bumi. Jadi tanah topsoil itu adalah tanah yang bagian atas. Di sebelahnya ada bibit kacang kedelai. Jadi saya membelinya di pasar karena untuk di toko pertanian sudah saya cari juga nggak dapat. Jadi kita bisa menggunakan yang di pasar. Di sebelahnya juga ada jagung. Saya menggunakan bibit jagung varietas Pertiwi 5. Nah, jadi untuk langkah pertama yaitu kita mencangkul tanah. Sebelumnya kita bersihkan dulu tanahnya dari gulma-gulma ya. Dari gulma-gulma, dari ranting-ranting, serta dari batu-batu juga kita bersihkan supaya tadi tanahnya dia bersih. Kita cangkulnya juga nggak usah terlalu dalam-dalam kali. Yang penting cukup untuk 4 polybag tadi. Nah, jadi setelah kita cangkul, tanah yang kita cangkul tadi kita ambil pakai sekop. Jika tidak ada sekop, kita bisa menggunakan yang lain ya, seperti botol aqua atau apapun. Yang penting dia bisa untuk mengambil tanah. Sebelum dimasukkan ke dalam polybag, tanah tadi kita bersihkan kembali dari gulma-gulma serta dari ranting-ranting dan batu, supaya tanah yang dalam polybag tadi dia menjadi lebih bersih. Dan untuk isi tanah yang dalam polybag tadi tidak perlu sampai penuh, kita isi saja sampai 2/3. Jadi kira-kira 1/3 yang nanti kita sisakan untuk kompos. In love can't make it, take my heart but please don't break it. Love was made for me and you. Setelah kita letakkan di polybag, selanjutnya kita bawa ke tempat pengumpulan tanah tadi. Kita tuang lagi tanahnya, lalu kita bersihkan lagi dari gulma-gulma serta ranting-ranting atau masih ada yang tertinggal. Setelah kita bersihkan semuanya, lalu kita ambil dari kotoran kambing yang ada di goni ini, kita ambil dan kita taruh ke tanah tadi, lalu nanti kita campurkan. Dance you happy with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my... Oke, jadi saatnya kita campur antara kotoran kambing tadi dengan tanah topsoil ini. Jadi sebelum saya campur, saya ingin menggunakan sarung tangan dulu. Nah, oke, sudah saya pakai.
tapi sepertinya kayaknya kekecilan, jadi mungkin saya lepas saja karena nggak cocok di tangan saya. Nah, jadi untuk pencampuran ini dia tidak perlu memakai waktu ya untuk 30 menit atau 60 menit, tidak perlu. Intinya dia sampai dia merata saja dan semua bagian dari topsoil dan kotoran kambing tadi tercampur dengan sempurna, sehingga dia bisa menghasilkan tanah yang bagus untuk penanaman jagung serta bibit kedelai nantinya. Personally, I'll do more than support your dreams, baby. Get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock potential that you didn't know you had it. Fuck that nigga. Sepertinya antara tanah topsoil dan kotoran kambing tadi ini sudah tercampur dengan merata. Selanjutnya kita masukkan ke dalam polybag semuanya tanahnya, dan untuk masukkan ke dalam polybag ini nanti kita hentakkan ke tanah juga tanahnya supaya tidak ada bagian-bagian yang berongga dan tanah tadi dia padat. Untuk pengisiannya kita penuhkan saja ya, karena tadi sudah kita campur dengan tanah topsoil dan kotoran kambing. I can't be the only one who hears you. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room. Nah, setelah kita masukkan tanah dan kotoran kambing tadi ke dalam polybag, selanjutnya kita merendam bibit jagung dan bibit kedelai selama 15 menit. Nah, selagi tadi bibitnya masih kita rendam selama 15 menit, kita ulangi langkah-langkah dari langkah pertama, langkah kedua serta langkah ketiga tadi untuk tanaman-tanaman serta polybag lainnya. Sehingga pada saat kita siap melakukan langkah-langkah tadi, bibit tadi sudah siap ditanam. A few moments later. Oke, jadi setelah 15 menit berlalu, kita rapikan dulu polybagnya, lalu kita buat lubang dengan jarak kira-kira 2 cm. Dan untuk kedalamannya juga tidak usah terlalu dalam, sekitar 3 cm. Lalu kita letakkan biji jagungnya. Kita juga lakukan kepada polybag lainnya dan untuk tanaman-tanaman lainnya. Selanjutnya kita siram polybagnya. Untuk penyiramannya tidak usah terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Artinya dia pas agar bisa polybagnya lembab dan untuk memudahkan proses imbibisi serta memudahkan untuk proses dormansi nantinya. Pemeliharaan. Nah, jadi untuk pemeliharaan pada alat dan bahan, pada alat dari kiri ke kanan ada roll. Roll digunakan untuk tanaman pada masa setelah tanam 2 minggu dan masih baru-baru berkecambah, jadi biar mudah mengukurnya kita menggunakan roll. Lalu ada gunting digunakan pada masa penjarangan. Gunanya penjarangan ialah supaya tanaman tidak berebut zat hara. Lalu di sebelahnya ada timbangan analitik. Timbangan analitik fungsinya yaitu untuk menimbang pupuk antara pupuk KCL, urea, beserta pupuk SP36 serta dosis-dosisnya. Lalu di sebelahnya ada meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tanaman yang sudah menyentuh 8 masa setelah tanam serta 9 masa setelah tanam, yaitu untuk tanaman-tanaman yang sudah tinggi-tinggi. Jadi kan tidak mungkin menggunakan roll. Lalu di bahan ada dari kiri ke kanan ada pupuk KCL, ada air serta ada pupuk urea, dan yang terakhir ada pupuk SP36. Inilah dia tanaman jagung dan kedelai yang kita tanam kemarin. Ini adalah tanaman jagung dan kedelai yang sudah berumur hampir 2 minggu setelah tanam. Jadi untuk rataannya pada tanaman jagung ialah 30,55 cm. Sedangkan pada tanaman kedelai dia memiliki rataan 20,65 cm. Pada umur 1 minggu setelah tanam lewat ini juga tanaman jagung dan kedelai tadi melakukan penjarangan supaya tanaman jagung dan kedelai tadi tumbuh secara optimal dan tidak berebut
hara dengan tanaman satu polybednya. Jadi kita hanya tinggal menyisakan satu tanaman saja, dan dipilih pada tanaman yang tingginya lebih unggul daripada tanaman yang lainnya. Oke, sekarang kita berada di fase pemupukan. Jadi pemupukan terjadi pada masa 2 minggu setelah tanam pada tanaman jagung, tanaman kedelai. Jadi pada 2 minggu setelah tanam itu kita melakukan pemupukan untuk pupuk SP36. Jika tidak ada, boleh juga dipakai untuk pupuk TSP dengan dosis 0,50 gram untuk setiap tanaman dan setiap polybag. Untuk pada masa 3 minggu setelah tanam, kita menggunakan 2 pupuk pada 2 tanaman jagung dan tanaman kedelai. Jadi untuk pupuk tanaman jagung ialah kita menggunakan pupuk urea dan pupuk KCL. Untuk pupuk urea pada tanaman jagung, yaitu dia menggunakan dosis 1,75 untuk setiap polybag, dan pupuk KCL-nya dengan dosis 0,50 gram untuk setiap polybag. Lalu pada tanaman kedelai kita menggunakan dosis 0,25 pada pupuk urea dan pada tanaman kedelai, sedangkan pada pupuk KCL-nya kita menggunakan dosis 0,25 gram. Jadi sekarang kita masuk di masa penyiangan. Untuk yang belum tahu, penyiangan ialah kegiatan di mana kita membersihkan lahan pertanian dari gulma. Jadi penyiangan bertujuan agar tanaman tidak berebut hara dengan gulma sehingga menyebabkan tanaman menjadi kekurangan zat hara. Oke, selanjutnya ialah pengukuran parameter pada tanaman. Jadi pengukuran parameter pada tanaman ini ialah yang dilihat adalah jumlah tinggi tanaman serta jumlah helai daun pada tanaman. Pengukuran pada tanaman ini dilakukan pada setiap minggu atau setiap MST agar kita bisa melihat pertumbuhan pada tanaman serta fase-fasenya yang ada pada kurva sigmoid. Oke, jadi di bagian hasil saya melampirkan logbook. Jadi logbook ini merupakan hasil pengukuran serta parameter yang saya lakukan selama 9 MST dari mulai tinggi tanaman serta jumlah daun. Jadi dalam logbook ini kita bisa melihat bagian-bagian serta fase-fase pada kurva sigmoid, dan dapat disimpulkan bahwa tanaman jagung mengalami fase logaritmik. Hal ini dapat dilihat pada rataan tinggi tanaman jagung pada minggu ketiga dan keempat, yaitu 36 cm menjadi 40,85 cm. Dan pada tanaman kacang kedelai pada minggu keempat dan kelima, yaitu 29 cm menjadi 34,15 cm. Fase ini menunjukkan adanya pertambahan ukuran atau jumlah seiring jalannya waktu. Hal ini sesuai dengan literatur Nasution dan Sri tahun 2010 pada fase logaritmik. Dan juga dari hasil pengamatan, tanaman jagung memiliki fase linear. Hal ini dapat dilihat dari rataan tinggi tanaman jagung pada minggu kelima dan minggu ke-7, yaitu 46,4 cm menjadi 64,85 cm. Hal ini juga terjadi pada tanaman kacang kedelai pada minggu keempat dan ke-7, yaitu 29 cm menjadi 41,25 cm. Pada fase ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konstan dan tidak berubah-ubah. Lalu tanaman jagung juga mengalami fase penuaan. Hal ini dapat dilihat pada rataan tinggi tanaman jagung bahwa ada rataan tinggi dari minggu pertama sampai ke-9 mengalami penurunan rataan, yaitu pada minggu ke-8 menuju ke-9 sebesar 74,75 cm menjadi 85,8 cm. Dan pada tanaman kacang kedelai yaitu pada minggu ke-7 menuju ke-8 yaitu sebesar 41,25 cm menjadi 46,9 cm. Fase penuaan ini menunjukkan adanya penurunan karena tanaman jagung dan kacang kedelai telah mencapai kematangan. Yang terakhir dari hasil pengamatan, data membentuk kurva sigmoid. Hal ini dapat dilihat pada rataan tinggi tanaman jagung pada minggu kedua dan ketiga, yaitu 30,55 cm menjadi 36 cm, yaitu mengalami peningkatan. Pada minggu ke-8 dan ke-9 yaitu 74,75 cm menjadi 85,8 cm, konstan. Dan pada tanaman kacang kedelai dilihat pada rataan tinggi minggu kedua dan ketiga yaitu 20,65 cm menjadi 24,7 cm, yaitu mengalami peningkatan. Lalu pada minggu ke-6 dan ke-7 yaitu 37,8 cm menjadi 41,25 cm.
Kurva ini menggambarkan generasi secara khas dicirikan oleh suatu fungsi pertumbuhannya, sesuai dengan literatur Undharta dan kawan-kawan tahun 2008. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jabarkan serta saya jelaskan mengenai kurva sigmoid. Apabila saya ada salah dari kata, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Fucking DRE, Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O. Double G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what?